Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaktif logika matematika. Adapun tujuan yang harus dicapai adalah yang pertama, memahami pernyataan dalam matematika dan ingkaran atau negasinya. Yang kedua, menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. Yang ketiga, merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan. Yang keempat, menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu materi evaluasi logika matematika. Yang pertama di sini adalah pernyataan dan nilai kebenaran. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara yang logis. Cara berpikir ini dapat berupa cara menentukan benar tidaknya suatu pernyataan di dalam logika. Anda akan mempelajari membuat suatu ingkaran dengan benar dari suatu pernyataan serta akan mempelajari cara penarikan kesimpulan yang sah. Di sini yang pertama adalah pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang sudah mempunyai nilai adanya kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh kalimat dengan keadaan yang sesungguhnya. Ada dua macam nilai kebenaran pernyataan, yaitu empiris dan non-empiris. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung peubah atau variabel, dan apabila variabel diganti dengan suatu konstanta dalam semestanya akan menghasil suatu pernyataan. Contoh 1 yaitu X tambah 2 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5. Jika X kita ganti dengan 3, maka kalimat tersebut menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5 adalah kalimat yang bernilai benar dan kalimat terbuka. Ingkaran atau negasi adalah suatu pernyataan baru yang dapat dibentuk dari pernyataan semula sehingga bernilai benar jika pernyataan semula salah dan bernilai salah jika pernyataan semula benar. Sifat tersebut dapat dituliskan dalam bentuk tabel berikut ini. P. Semua bilangan prima adalah ganjil. Negasi P tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Bagian B. Q 2 tambah 2 sama dengan 5. Negasi Q tidak benar 2 tambah 2 sama dengan 5. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata hubung dan. Konjungsi di sini dapat dinyatakan P dan Q. P 2 tambah 3 sama dengan 5 itu benar. Q 5 adalah bilangan prima itu benar. Maka P dan Q 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 5 adalah bilangan prima itu memang benar. Contoh keduanya yaitu P 12 habis dibagi 3 itu benar. Sedangkan Q 15 habis dibagi 2 itu salah. Maka P dan Q 12 habis dibagi 3 dan 15 habis dibagi 2 itu salah. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung atau. Ada dua macam disjungsi, yaitu disjungsi eksklusif dan disjungsi eksklusif. Yang pertama adalah disjungsi eksklusif bernilai benar bila kedua pernyataan benar atau hanya salah satu pernyataan yang benar. Yang kedua adalah disjungsi eksklusif adalah bernilai benar bila salah satu pernyataan saja yang benar karena tidak mungkin keduanya benar. Yang kedua adalah implikasi dan biimplikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan dengan menggunakan kata hubung logika jika maka
Sedangkan biimplikasi adalah pernyataan P dan Q dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, maka diperoleh pernyataan baru yang dibentuk P jika dan hanya jika. Ini adalah tabel kebenaran implikasi dan biimplikasi. Tautologi dan kontradiksi. Pengertian tautologi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap pengganti peubahnya dengan sembarang pernyataan. Sedangkan kontradiksi adalah suatu bentuk pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk setiap pengganti peubahnya dengan sembarang pernyataan. Pernyataan berkuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Yang pertama adalah kuantor universal atau umum. Adalah pernyataan yang didahului dengan kata untuk setiap dan juga senilai dengan kata untuk semua, untuk tiap-tiap, dan untuk seluruh. Yang kedua adalah kuantor universal. Kuantor universal adalah pernyataan yang didahului dengan kata terdapat dan juga senilai dengan kata ada, beberapa, untuk suatu, dan untuk paling sedikit satu. Contoh yaitu semua manusia akan mati, itu benar. Yang kedua yaitu semua binatang berkaki empat, itu salah. Negasi dari pernyataan berkuantor. Yang pertama adalah negasi dari kuantor universal. Negasi dari setiap P adalah Q adalah beberapa P bukan Q. Yang kedua adalah negasi dari kuantor eksistensial. Negasi dari beberapa P adalah Q adalah setiap P bukan Q. Penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens di sini adalah jika pernyataan P benar dan pernyataan P jika maka Q benar, maka pernyataan Q benar. Modus ponens dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk argumennya adalah premis 1 P jika maka Q benar, premis 2 P jika maka P benar, konklusinya Q benar. Yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens di sini dapat ditulis sebagai premis 1 P jika maka Q benar, premis 2 negasi Q benar, konklusinya negasi P benar. Modus tollens adalah inferensia asli karena ada suatu tautologi. Yang ketiga adalah silogisme. Premis 1 P jika maka Q benar, premis 2 Q jika maka R benar. Kesimpulannya adalah P jika maka R itu benar. Keaslian argumen ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan dalil-dalil, yakni dengan menunjukkan bahwa ada suatu tautologi. Itulah tadi hasil dari materi saya yang jelaskan tentang media interaktif logika matematika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.